Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview buku The History of Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Baik, langsung saja, yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Pada bagian pertama yaitu lampiran 1, kaum muslimin dan Al-Quran, penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Dalam bab 4 telah diperlihatkan bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi pertama dan antara generasi pertama Islam dan kalam ilahi adalah penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Bentuk tulisan Arab ketika itu secara teknis dilihat sebagai yang lebih merefleksikan dirinya sebagai alat untuk memudahkan hafalan, telah menunjang proses pemeliharaan dada manusia. Bahkan terminus technicus yang digunakan untuk menunjukkan proses pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi, yakni Jam'ul Quran, juga mencakup hafalan sebagai salah satu kandungan maknanya. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan, ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintah Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid ibn Thabit juga telah memanfaatkan dada manusia, yakni hafalan, sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi ketika pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagian kaum muslimin bahkan meyakini bahwa verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma secara visual kepada Nabi. Tetapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Penyampaian oral wahyu Al-Quran di sini barangkali mesti ditafsirkan bahwa Nabi memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental, bukan akustik, karena agen wahyu Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam mendorong penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah riwayat Utsman ibnu Affan bahwa Nabi pernah berkata, yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi sebagaimana diberitakan juga mengirim para sahabat untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran di sebagai daerah. Setelah perjanjian Aqabah, Mus'ab ibnu Umar misalnya diutus Nabi dari Mekah ke Madinah untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada orang-orang Islam di kota itu. Nabi bahkan menyarankan kepada umat Islam untuk mempelajari Al-Quran dari Ibnu Mas'ud, Salim, Mu'az, dan Ubay. Dominisasi ini bisa dilacak dalam berbagai sistem pengajaran Al-Quran dan qiraah yang berjalan setelah itu. Al-Suyuti misalnya
mengharuskan murid-muridnya yang hendak menjadi pengajar Al-Quran menamatkan secara keseluruhan 3 kali pembacaan Al-Quran menurut masing-masing qiraah dalam bacaan 7 setiap kalinya, menurut masing-masing qiraah dalam bacaan 7 setiap kalinya menurut 2 versi atau riwayah dari tiap-tiap qiraah. Kemudian sekali lagi dengan mengumpulkan kedua versi itu secara bersama-sama atau jam'ah sebelum masa As-Suyuti. Tuntutan yang diajukan pengajar Al-Quran lebih berat lagi. Al-Husri mengharuskan 70 kali penghataman 7 bacaan kanotik. Di samping itu, dalam proses pelajaran ini, mata rantai periwayatan tiap-tiap qiraah mesti dikuasai. Tradisi kaum muslimin dengan demikian bahkan terdapat memberi tempat yang sangat luas khusus kepada pembaca atau penghafal Al-Quran. Bahkan terdapat penekanan yang tegas pada pentingnya pembelajaran Al-Quran dalam usia belia. Dikabarkan bahwa salah satu khalifah Bani Umayyah, yaitu Hisham ibnu Abd al-Malik, setelah menunjuk Sulaiman ibnu al-Kalbi sebagai tutor agama anaknya, memberi fatwa, "Nasihatku yang pertama kepadamu adalah upayakanlah agar ia atau anakku belajar kitab Allah. Setelah itu barulah engkau bisa menyampaikan kepadanya karya-karya puitis pilihan." Selanjutnya, di dalam Khazanah literatur Islam, selain tajwid, terdapat beberapa istilah yang lain lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran, yaitu yang pertama, tartil, berasal dari kata rattala atau melakukan, menyanyikan, yang pada awal Islam hanya bermakna pembacaan Al-Quran secara melodi. Yang kedua, tilawah, berasal dari kata tala, membaca secara tenang, berirama, dan menyenangkan. Di masa pra-Islam, kata ini digunakan untuk merujuk pembacaan syair. Pembacaan semacam ini mencakup cara sederhana pendengungan atau pelaguan yang disebut tarannum. Yang ketiga, qiraah. Qiraah berasal dari kata qara'a atau yang artinya membaca, yang mesti dibedakan dari penggunanya untuk merujuk keragaman bacaan Al-Quran. Di sini pembacaan Al-Quran mencakup hal-hal yang ada di dalam istilah-istilah lain seperti tinggi nada, tinggi rendah, dan penekanan pada pola-pola durasi bacaan, pausa, dan sebagainya. Selanjutnya, terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemahan kitab suci itu ke dalam bahasa ibu mereka. Tetapi angkah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa non-Arab merupakan suatu masalah yang telah menimbulkan kontroversi akut dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Pada masa Nabi, barangkali tidak ada yang pernah membayangkan kemungkinan bahwa Al-Quran mesti diterjemahkan secara sebagian dan seluruhnya ke dalam suatu bahasa asing. Ketika itu, Islam memang belum melangkah keluar kawasan Arab, tetapi dengan tersebarnya Islam memasuki kawasan-kawasan non-Arab, khususnya Persia, untuk tahap awal setelah wafatnya Nabi, kebutuhan pemeluk-pemeluk baru Islam yang non-Arab akan suatu terjemahan Al-Quran dalam rangka memahami ajaran-ajaran Islam mulai muncul ke permukaan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, review mengenai kedua buku ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.